Pertanyaan tentang siapa penemu lampu seringkali disederhanakan menjadi satu nama saja. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dan menarik dari itu. Penemuan lampu pijar yang kita kenal adalah hasil kerja keras dan inovasi dari banyak ilmuwan serta penemu. Kontribusi terhadap pengembangan pencahayaan listrik berlangsung selama beberapa dekade. Ini adalah perjalanan panjang yang melibatkan eksperimen, kegagalan, dan terobosan dari berbagai individu. Meskipun demikian, satu nama memang paling sering dikaitkan dengan lampu pijar modern. Nama tersebut adalah Thomas Alva Edison. Ia dianggap sebagai tokoh sentral dalam sejarah lampu pijar. Perannya sangat signifikan dalam menyempurnakan dan mempopulerkan teknologi ini. Namun, penting untuk diingat bahwa Edison tidak bekerja dalam kekosongan. Ia membangun di atas fondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulunya. Banyak penemu sebelum Edison telah mencoba menciptakan sumber cahaya listrik yang praktis. Jauh sebelum Edison, beberapa ilmuwan telah bereksperimen dengan konsep pencahayaan listrik. Mereka meletakkan dasar-dasar ilmiah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut. Tanpa upaya awal ini, pencapaian Edison mungkin tidak akan terwujud. Salah satu pionir penting adalah Humphrey Davy. Pada awal abad ke-19, tepatnya tahun 1802, Davy berhasil menciptakan busur listrik. Ini adalah bentuk awal pencahayaan listrik yang sangat terang. Davy menggunakan baterai besar untuk menyalakan dua batang karbon. Ketika batang karbon tersebut didekatkan, arus listrik melompat di antara keduanya, menghasilkan cahaya yang intens. Penemuan ini dikenal sebagai lampu busur listrik. Meskipun inovatif, penemuan Davy tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari. Lampu busur listrik menghasilkan cahaya yang terlalu terang dan tidak stabil. Selain itu, konsumsi dayanya sangat tinggi dan batang karbonnya cepat habis. Setelah Davy, ada Warren de la Rue. Pada tahun 1840, ia mengembangkan lampu dengan filamen platinum yang digulung. Filamen ini ditempatkan dalam tabung vakum. Penggunaan vakum bertujuan untuk mengurangi reaksi filamen dengan gas di udara. Meskipun menghasilkan cahaya yang efisien, biaya produksi lampu platinum ini sangat mahal. Hal ini membuatnya tidak layak secara komersial. Kemudian, Joseph Swan muncul sebagai tokoh penting lainnya. Pada tahun 1860, Swan mengembangkan lampu pijar dengan filamen karbon. Ia menempatkan filamen karbon ini dalam bola lampu vakum. Swan berhasil menciptakan lampu yang lebih tahan lama dibandingkan upaya sebelumnya. Namun, filamen karbonnya masih cenderung cepat terbakar. Ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Meskipun demikian, kontribusi Swan sangat signifikan. Ia menunjukkan potensi filamen karbon dalam lingkungan vakum. Penemuannya menjadi landasan penting bagi pengembangan lampu pijar selanjutnya. Thomas Edison kemudian memainkan peran krusial dalam menyempurnakan lampu pijar. Ia tidak hanya berfokus pada filamen, tetapi juga pada seluruh sistem pencahayaan. Edison memiliki visi yang lebih luas. Ia juga berperan besar dalam mempopulerkan lampu pijar. Edison memahami bahwa penemuan hebat tidak akan berarti tanpa adopsi massal. Oleh karena itu, ia berupaya keras agar lampu pijar dapat diakses oleh semua orang.
Salah satu kontribusi terbesar Edison adalah penyempurnaan filamen yang tahan lama. Ia menyadari bahwa kunci lampu pijar yang praktis terletak pada filamen yang awet. Edison melakukan ribuan eksperimen untuk menemukan bahan yang tepat. Edison bereksperimen dengan berbagai macam material, mulai dari platinum, bambu berkarbonisasi, hingga benang jahit. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan banyak kegagalan. Akhirnya, ia menemukan filamen karbon yang terbuat dari serat bambu. Filamen ini mampu bertahan hingga 1.200 jam. Ini adalah terobosan besar dibandingkan filamen sebelumnya yang hanya bertahan beberapa jam. Filamen karbon yang ditemukan Edison juga sangat efisien. Ini berarti lampu dapat menghasilkan cahaya yang cukup terang dengan konsumsi daya yang relatif rendah. Efisiensi ini menjadikannya pilihan yang lebih ekonomis. Filamen Edison mampu bertahan jauh lebih lama dibandingkan penemuan sebelumnya. Daya tahannya yang superior inilah yang membuat lampu pijar menjadi produk yang layak secara komersial. Ini adalah kunci keberhasilan Edison. Namun, Edison tidak berhenti hanya pada lampu itu sendiri. Ia memiliki visi yang lebih besar. Edison menyadari bahwa lampu pijar tidak akan berguna tanpa infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, ia mengembangkan sistem distribusi listrik yang lengkap. Ini adalah langkah revolusioner yang mengubah cara masyarakat mengakses listrik. Edison membangun ekosistem pencahayaan. Sistem ini mencakup pembangkit listrik pusat. Pembangkit ini menghasilkan listrik dalam skala besar. Ini adalah fondasi untuk menyuplai daya ke banyak rumah dan bangunan. Sistemnya juga termasuk kabel listrik yang aman dan efisien. Kabel-kabel ini menyalurkan listrik dari pembangkit ke konsumen. Ini memastikan distribusi daya yang andal. Selain itu, Edison juga merancang soket listrik dan sakelar. Komponen-komponen ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyalakan dan mematikan lampu. Ini adalah bagian penting dari kemudahan penggunaan. Sistem terintegrasi ini memungkinkan lampu pijar digunakan secara luas. Lampu tidak lagi menjadi barang mewah atau eksperimen ilmiah. Ia menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan meluas di rumah dan tempat umum menjadi kenyataan. Jalan-jalan, kantor, dan rumah-rumah mulai diterangi oleh cahaya listrik. Ini adalah revolusi dalam pencahayaan. Edison juga sangat cerdik dalam hal paten dan komersialisasi. Ia mematenkan penemuannya secara strategis. Ini melindunginya dari peniru dan memastikan ia mendapatkan keuntungan dari inovasinya. Ia mendirikan perusahaan untuk memproduksi lampu pijar secara massal. Perusahaan ini, yang kemudian menjadi General Electric, adalah pelopor dalam industri listrik. Ini adalah langkah penting menuju industrialisasi. Perusahaan tersebut juga menjual lampu pijar kepada masyarakat luas. Edison tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga membangun pasar untuknya. Ia adalah seorang inovator sekaligus pengusaha. Edison mempromosikan lampu pijar secara agresif. Ia mengadakan demonstrasi publik dan kampanye pemasaran. Tujuannya adalah untuk meyakinkan masyarakat tentang manfaat dan keamanan lampu listrik. Promosi ini membantu mempercepat adopsi teknologi baru. Masyarakat dengan cepat beralih dari lampu gas dan lilin ke lampu pijar.
Ini adalah bukti keberhasilan strategi Edison. Meskipun banyak ilmuwan dan penemu berkontribusi pada perkembangan lampu pijar, Thomas Edison tetap dianggap sebagai tokoh sentral. Kontribusinya melampaui sekadar penemuan. Ia adalah seorang visioner. Edison berhasil menyempurnakan penemuan tersebut hingga menjadi praktis. Ia mengubah ide menjadi produk yang berfungsi dengan baik. Ini adalah pencapaian teknis yang luar biasa. Ia juga berhasil mempopulerkan penemuan tersebut ke seluruh dunia. Edison membuat lampu pijar dapat diakses dan diinginkan oleh masyarakat. Ini adalah keberhasilan dalam pemasaran dan adopsi teknologi. Selain itu, ia berhasil mengkomersialisasikan penemuan tersebut. Edison membangun industri di seputar lampu pijar. Ini menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi lebih lanjut. Edison tidak hanya menciptakan lampu itu sendiri. Ia juga membangun sistem yang memungkinkan lampu pijar menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Ia menciptakan infrastruktur yang kita gunakan hingga hari ini. Oleh karena itu, nama Thomas Alva Edison selalu muncul sebagai tokoh utama ketika berbicara tentang penemu lampu. Ia adalah arsitek di balik revolusi pencahayaan yang mengubah dunia. Warisannya terus bersinar hingga kini.